fisioterapi gitu ya. Beliau sudah banyak bercerita, sharing terkait dengan bagaimana hektiknya gitu ya di lapangan, bagaimana juga irisan-irisan yang bisa dikerjakan oleh fisioterapi dengan tenaga medis lain gitu ya, dan pentingnya persiapan di sebelum manajemen bencana gitu kan ya. Jadi kita ingat kembali berkaitan dengan manajemen bencana ini, bahwa manajemen bencana bukan hanya saat bencana terjadi atau fase respon, tetapi juga eh, masa di mana sebelum bencana itu terjadi. Bahkan ini menjadi apa namanya, menjadi kondisi yang perlu benar-benar disiapkan gitu ya. Karena kalau persiapannya baik, pastinya lebih banyak korban yang bisa diselamatkan, lebih efektif juga penyelamatannya, dan pastinya resiko itu menjadi lebih minimal gitu ya. Dimana sebelum bencana terjadi yang dilakukan adalah tahapan preparedness ya, preparing for disaster atau persiapan kebencanaan tersebut, dan reducing risk atau mengurangi resiko atau yang kita kenal sebagai mitigasi bencana seperti itu. Nah, saat bencana terjadi maka ada fase respon. Setelah fase respon terjadi baru tahapan untuk apa namanya, recovery gitu ya, baik itu rehabilitasi maupun rekonstruksi serta pengurangan resiko kembali. Jadi ini akan menjadi siklus yang berputar terus-menerus tanpa henti. Nah, teman-teman, dalam mengurangi resiko bencana gitu ya, teman-teman sudah belajar terkait dengan kemarin menganalisa bahaya di sekitar, di mana hazardnya sudah banyak klasifikasinya gitu ya. Ada ergonomical hazard, biological, kemudian physical, chemical, dan sebagainya. Nah, setelah teman-teman mampu untuk menilai dan memetakan, teman-teman merencanakan. Kemarin ada materi dari sharing session itu di mana pentingnya untuk merencanakan gitu ya. Dan sekarang kita akan masuk ke advokasi dan diseminasi, atau bagaimana ketika kita sudah punya rencana, kemudian rencana itu kan nggak bisa kita eksekusi sendiri sebagai fisioterapi gitu ya. Butuh peran dari banyak pihak, butuh peran dari stakeholder, butuh peran dari masyarakat juga, butuh peran juga dari interprofesi yang lain seperti itu. Nah, sekarang kita belajar bagaimana untuk mengadvokasikan hal tersebut. Nah, sebenarnya apa itu advokasi gitu ya? Jadi advokasi itu adalah proses yang dapat mengubah kebijakan, hukum, atau peraturan serta praktik ya yang dilaksanakan oleh seseorang, kelompok, ataupun lembaga yang berpengaruh gitu. Jadi nggak selamanya ketika kita mau manajemen bencana itu hanya hands on, turun ke lapangan, pegang pasiennya gitu ya. Tetapi sebelum itu bagaimana kita dalam tahap persiapan kita membuat kebijakan atau mengubah kebijakan supaya pro dengan apa namanya, manajemen bencana gitu ya. Jadi advokasi ini menjadi proses berkelanjutan ya untuk mengubah bukan hanya sebuah kebijakan, tetapi juga perilaku, tindakan gitu ya, hukum, dengan cara mempengaruhi orang ataupun organisasi gitu. Jadi gimana caranya supaya orang itu sepaham dengan kita gitu ya, sehingga mau mengikuti atau mau membuat kebijakan yang sesuai seperti itu teman-teman. Nah, caranya gimana? Bisa melalui kekuasaan, bisa melalui sistem, bisa melalui struktur gitu ya, untuk memperbaiki kondisi pastinya. Jadi kayak misalnya eh, kita sebagai fisioterapi, kita sudah tahu nih kalau ada bencana itu alat-alat apa yang harus kita siapkan. Nah, kemudian bagaimana caranya, siapa yang akan menyiapkan alat-alat itu, dari dana mana kita harus belinya gitu ya. Pengadaan-pengadaan itulah yang perlu juga salah satu kita advokasikan. Gitu. Di samping kalau sudah ada kebijakan, bentuk pemerintah mensosialisasikan kebijakan itu, mengadvokasikan pada masyarakat supaya masyarakat itu mau mengikuti, itu juga bentuk advokasi ya. Jadi advokasi bisa dikatakan meminta, mempertahankan atau merekomendasikan sebuah ide kepada orang lain gitu, agar orang lain tersebut mengikuti atau menyetujui kebijakan atau ide yang sudah ditetapkan seperti itu. Jadi tujuan advokasi adalah mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik oleh pejabat publik sehingga dapat mendukung ya atau menguntungkan pelaku manajemen bencana. Dalam hal ini ya kita sebagai fisioterapi.
Nah, sasaran advokasi itu siapa saja? Yang pertama adalah pemerintah pusat gitu ya. Jadi seluruh pemerintah deh, mau pusat, provinsi, kabupaten kota gitu ya, hingga DPR DPRD. Kemudian pimpinan lintas sektor juga yang berkaitan dengan program kesehatan. Karena program kesehatan itu nggak melulu urusannya Dinkes misalnya gitu ya, tetapi juga bisa dinas sosial untuk mendapatkan bantuan, bisa ke BNPB kalau misalnya berkaitan dengan kebencanaan gitu ya. Kemudian mungkin bisa juga ke PDHM jika butuh sanitasi dan seterusnya. Kemudian bisa ke pimpinan atau pengurus organisasi ataupun LSM yang potensial mendukung program kesehatan juga gitu. Jadi lagi-lagi ketika kita manajemen bencana ini nggak cuma urusannya sama pemerintah gitu ya, tetapi semua seluruh aspek termasuk juga LSM ataupun organisasi kemasyarakatan. Kemudian penanggung jawab program dan lintas sektor yang pastinya dia akan berperan untuk program tersebut sehingga kita butuh juga advokasi ke mereka. Kemudian penyandang dana ya ataupun swasta yang potensial mendukung program kita. Nah, bentuk advokasi itu apakah harus misalnya kita datang, kemudian bicara, ngobrol, nggak harus gitu ya. Karena advokasi itu berdasarkan jenisnya bisa dibagi melalui tulisan atau lisan gitu. Jadi kita misalnya bersurat, membuat petisi gitu ya, itu juga termasuk advokasi. Kemudian kita menyampaikan secara langsung, baik itu melalui apa namanya forum resmi maupun non-resmi itu juga menjadi advokasi lisan. Kemudian berdasarkan formalitasnya bisa dibagi dua. Jadi advokasi formal bisa melalui dialog ataupun surat. Jadi misalnya nih ada menteri gitu ya datang, kemudian dia ada di forum seminar begitu. Terus teman-teman bertanya di situ atau menyampaikan pendapatnya itu menjadi forum formal gitu ya dalam bentuk dialog untuk mengadvokasikan kepada pemerintah. Tetapi saat ini banyak sekali media-media yang sudah bisa digunakan untuk advokasi non formal. Contohnya adalah misalnya Iwan Fals ya melalui nyanyian-nyanyiannya yang apa namanya mengkritisi pemerintah seperti itu. Kemudian dari acting, dari film atau bahkan sekarang stand up comedy ya banyak sekali yang ngerosting-roasting pemerintah itu juga sebenarnya bentuk advokasi ketika itu ada apa ya komentar ataupun ide terkait dengan apa namanya gagasan dari pemerintah gitu ya kemudian kita bersuara terkait hal itu juga bisa disebut advokasi. Kemudian langkah-langkah dalam advokasi ini, jadi yang pertama adalah menentukan pastinya masalah yang mau disampaikan dulu. Apa sih urgensi yang mau kita sampaikan ini gitu ya, atau apa kendala yang mau menjadi titik poin pembahasan kita. Setelah itu kita kembangkan siapa yang bisa jadi sasarannya. Misalnya teman-teman ingin pengajuan dana kepada pemerintah, itu nggak bisa ke presiden atau mungkin wali kota gitu ya, karena pemegang anggarannya gitu ya atau yang menetapkan anggaran itu disetujui atau tidak itu kan DPR DPRD gitu sehingga terkait pendanaan itu bisa ke DPR DPRD seperti itu jadi sasaran akan sesuai dengan masalahnya gitu ya ketika kita sudah menetapkan masalah kita perlu cocokkan siapa yang akan menjadi sasaran kita dan pastinya tujuan advokasi kita. Kemudian kita perlu juga membangun koalisi. Kenapa? Karena kadang ya ketika kita hanya menggunakan institusi kita atau profesi kita saja, itu tidak cukup kuat bargaining positionnya untuk bisa didengar atau dipertimbangkan gitu ya teman-teman. Sehingga perlu untuk membangun koalisi. Atau orang-orang yang sepemahaman dengan kita, yang mau mendukung ide kita gitu ya, sehingga kita punya value yang lebih untuk dipertimbangkan oleh stakeholder tujuan advokasi kita. Kemudian tentukan metode advokasi yang persuasif. Nanti kita akan bahas banyak sekali jenis-jenis advokasi yang bisa digunakan di kebencanaan ini gitu ya. Baru laksanakan monitor dan evaluasi program tersebut. Nah, untuk di penentuan masalah, kita bisa pakai matrix ranking di mana kita perlu mempertanyakan dulu masalah itu bisa diselesaikan nggak melalui advokasi. Jangan-jangan ketika kita advokasikan itu masalahnya juga nggak akan selesai. Jadi ya kita perlu cari jalan lain seperti itu. Tetapi kalau memang bisa, maka kita bisa lanjut. Kemudian lanjutannya adalah menanyakan apa manfaatnya yang akan diperoleh masyarakat terdampak bencana gitu. Kita perlu apa namanya introspeksi gitu ya dan mengkaji
ulang terkait dengan masalah yang kita bahas ini. Jangan sampai itu bahkan malah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang kita harapkan mendapat manfaat gitu. Makanya ini banyak halnya orang-orang yang melakukan demonstrasi gitu ya. Tetapi kalau memang lebih banyak manfaatnya, sesuatu yang urgent, sudah sesuatu yang harus segera ditangani gitu ya, kemudian kenapa tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, maka ya demonstrasi mungkin cocok untuk melakukan advokasi terkait dengan kebijakan tersebut. Kemudian, apakah memungkinkan melibatkan masyarakat ke dalam proses advokasi? Jadi masyarakat itu kan selalu menjadi tujuan akhir ya dari semua kebijakan. Indonesia itu memegang erat yang kayak dari, untuk, dan oleh masyarakat seperti itu. Jadi selalu untuk kepentingan masyarakat. Nah, apabila masyarakat ini dilibatkan juga dalam proses advokasi, maka ya harapannya kita menjadi lebih didengarkan gitu ya. Advokasi kita bisa jadi kembangkan sasarannya gitu. Siapa yang sebenarnya mau jadi sasaran advokasi kita? Kita tahu nggak cara hubunginnya? Ada nggak jalur untuk menghubungi orang tersebut gitu ya? Mungkin teman-teman nggak tahu ya FYP TikToknya apa. Kalau di FYP TikTok saya lagi banyak muncul terkait dengan Pak Pur ya, Pak Pur Menteri Keuangan kita yang baru nih. Nah kemudian dia kan buka kayak apa namanya kontak WA untuk orang-orang yang mau melapor gitu ya berkaitan dengan keuangan, bea cukai gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau advokasi berkaitan keuangan ke Pak Pur, itu sudah ada nih cara untuk menghubungi sasarannya seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita menuju sasaran orang yang mungkin masih apa namanya sulit untuk digapai gitu ya teman-teman, kita maka perlu kaji ulang apakah ada sasaran lain yang lebih apa namanya lebih mudah jalannya untuk menghubunginya gitu. Kemudian bagaimana perasaan dan pandangan sasaran terkait advokasinya. Jadi kita perlu menyiapkan juga kira-kira sasaran kita ini akan positif atau negatif. Dia akan terbuka atau tidak terkait dengan masalah yang kita bawa seperti itu. Sehingga kita lebih bersiap terkait hal-hal yang apa namanya nanti akan dipertanyakan seperti itu. Kemudian bagaimana cara mempengaruhi sasarannya? Apa sih yang menjadi pertimbangan dia dalam menentukan kebijakan gitu sehingga kita bisa masuk di dalamnya. Kemudian bagaimana cara sasaran membuat keputusan dan apakah sasaran itu mendengarkan atau interest kepada siapa seperti itu. Jadi ini akan sangat menentukan apakah nanti ide kita atau kebijakan yang kita harapkan itu terbentuk itu bisa tercapai. Nah, dalam mengembangkan tujuan, kita bisa menggunakan metode SMART. Jadi, tujuan itu harus yang S-nya spesifik gitu ya, jadi khusus, kemudian M-nya measurable atau dapat diukur gitu ya. Jadi, nggak boleh sesuatu yang nggak jelas, nggak bisa dihitung atau nggak ada parameternya gitu ya teman-teman ya. Jadi harus yang bisa diukur. Kemudian attainable atau bisa dikerjakan, realistis ya dan time bound atau ada ukuran waktu yang jelas gitu. Kalau misalnya tujuannya membuat masyarakat bahagia nah gitu. Nah, bahagia itu kan nggak bisa diukur gitu. Kemudian juga nggak jelas waktunya kapan kebahagiaannya. Mungkin bahagianya hari ini, besok enggak gimana gitu ya. Sehingga harus ada ukuran waktu yang jelas. Nah, semuanya itu bisa dilakukan dengan menggunakan komunikasi efektif. Jadi, bagaimana kita menyampaikan ide kita itu dengan jelas, dengan benar, sesuai fakta, gitu ya, konkret, nggak bulat aja, gitu ya. Kemudian yang lengkap pastinya, tetapi tetap ringkas, meyakinkan, sesuai konteks, gitu ya. Kita menyampaikan dengan berani, berhati-hati, dan juga sopan. Gitu. Ketika kita mampu untuk menyampaikan dengan semua prinsip ini, maka pasti ide kita itu lebih mudah dicerna dan diterima oleh sasaran. Nah, sekarang memilih metode. Dalam memilih metode ini, kita perlu apa namanya memperhatikan beberapa hal, seperti target atau sasaran kita, kemudian masalah yang kita bawa, tujuan kita, gitu ya, koalisi yang kita punya, kemampuan kita, dan juga waktu
waktunya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai advokasi non formal gitu, mau bikin lagu tapi nggak punya kemampuan untuk bikin lagu, berarti kan skillnya nggak ada gitu. Atau teman-teman mau apa namanya demonstrasi gitu ya, tetapi teman-teman di organisasi cuman ada 5 orang yang mau jalan, berarti kan supportnya kurang gitu ya. Kemudian teman-teman mau pakai jalur advokasi dialog, tapi waktu ngomong atau ngobrolnya ini cuma 5 menit misalnya, kurang bisa menyampaikan apa aspirasi teman-teman, berarti ya secara waktu nggak cocok gitu. Sehingga kita perlu mempertimbangkan semua ini untuk menentukan metode. Nah, sekarang metodenya apa aja? Yang pertama adalah metode menganalisis pengaruh ya terkait dengan legislasi atau kebijakan. Jadi ini akan kekuatannya itu ya pastinya kita jika analisis itu gitu ya ini jadi bukti yang kuat gitu teman-teman. Tetapi kelemahannya biasanya kalau kita mengkritik gitu ya kan nggak disukain ya sama pimpinan pengambil kebijakan tersebut. Kemudian kalau pemimpin-pemimpin yang tidak suka formalitas ini jadi nggak manfaat gitu. Nah, kemudian kalau metodenya surat rekomendasi atau catatan ringkas, ini sangat mungkin ya teman-teman, apalagi di organisasi profesi gitu. Jadi misalnya ada terkait dengan kebencanaan, ternyata banyak yang patah tulang itu fase recovery-nya jadi lebih panjang karena nggak ada fisioterapi. Terus fisioterapi bersurat untuk memberikan rekomendasi bahwa fisioterapis harus ada pada tim kegawat daruratan, misalnya kayak gitu sehingga fase recovery-nya bisa lebih cepat misalnya gitu. Nah, itu sangat mungkin dilakukan dan itu kekuatan yang bisa mengubah kebijakan, bisa jadi bahan briefing juga gitu ya, dan memastikan bahwa pernyataan setuju itu bisa diberikan kepada pendukung kita atau koalisi kita. Tetapi kelemahannya apa? Bisa jadi hilang gitu ya, nggak nyampe di pimpinan. Kemudian pemimpin yang tidak suka baca bisa aja kelewat terkait dengan surat kita gitu. Dan sulit melibatkan penerimaan manfaat atau masyarakat karena ini hanya dua pihak aja yang berkaitan, yakni pihak sasaran dan pihak pemberi masukan seperti itu. Kemudian untuk metode bekerja dalam sistem. Jadi apa namanya kita sering pengen mengubah sesuatu, tapi kita itu nggak ada di sistem itu, sehingga kita sulit untuk apa namanya bergerak atau memberikan ide gitu ya. Tetapi kadang ketika kita masuk ke dalam sistem itu, kita jadi punya kesempatan untuk menyampaikan opini-opini ataupun advokasi yang kita ingin sampaikan. Nah, kekuatannya gitu ya, pemimpin biasanya lebih dengar orang yang mereka kenal. Jadi kalau kita masuk ke dalam sistem itu, kemungkinan kita didengar lebih besar gitu. Jadi banyak kesempatan di dalam organisasi. Tetapi kekurangannya adalah nggak semua orang punya peluang yang sama untuk mengambil kebijakan tersebut. Kemudian metode lobby atau pertemuan secara langsung. Nah, kalau dengan melobi ini kita enaknya punya kesempatan untuk menyampaikan secara langsung semua apa namanya materi advokasi kita. Kemudian penerima manfaat, misalnya kita mengundang juga masyarakat, mereka juga bisa menyampaikan langsung gitu ya kendala-kendala mereka. Jadi langsung to the point, semua pihak yang berkaitan itu ada gitu. Tapi untuk apa namanya untuk kelemahannya para pembuat keputusan itu bisa aja sibuk, jadi nggak bisa apa namanya menyampaikan hal tersebut dan para pembuat keputusan bisa aja tidak tertarik pada permasalahan. Kemudian untuk metode presentasi ini juga metode yang baik ya untuk dilakukan gitu ya. Karena ini kita bisa menjabarkan secara rinci terkait dengan materi advokasi kita gitu. Lagi-lagi kita juga bisa mengkaitkan untuk masyarakat bisa berinteraksi langsung dalam hal ini. Tetapi kelemahannya gitu ya, lagi-lagi terkait dengan waktu apa namanya pengambil keputusan belum tentu dia mau dengerin semua presentasi kita karena mereka sibuk gitu ya, dan sulit juga dapat persetujuan dari pembuat keputusan untuk melakukan presentasi itu. Nah, metode yang lain ada rilis pers. Jadi, teman-teman banyak orang-orang yang memilih merilis pers gitu ya ketika dia butuh dukungan publik ya dan untuk media kampanye. Kekurangannya gitu ya, ya pastinya kurang manfaat kalau nggak butuh dukungan publik gitu, malah jadi bahan gunjingan mungkin atau banyak yang menghujat gitu ya, dan sulit juga melibatkan penerima manfaat atau masyarakat.
masyarakat. Kemudian di samping rilis pers gitu ya, ada media interview. Jadi kalau media interview itu per medianya gitu ya. Kita misalnya teman-teman sekarang banyak lihat ada podcast-podcast, nah itu bisa jadi media interview gitu. Nah, kelemahannya adalah kalau misalnya yang diinterview itu tidak siap atau tidak tahu caranya menjawab gitu ya, itu bahkan bisa dimanipulasi oleh wartawan atau yang penanyanya seperti itu. Jadi digiringlah pertanyaannya atau dibelokkan gitu ya, opini-opininya itu juga bisa. Kemudian konferensi pers. Nah, kalau konferensi pers ini kita ketika sudah punya data-data, kita mempresentasikan bukti, kita klarifikasi gitu ya, itu melalui konferensi pers. Sebenarnya ini sama juga untuk bagian dari mengadvokasi. Cuman memang punya kelemahan yang lain adalah mahal, karena pasti semua wartawan itu diundang dan harus dibayar ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita perlu mencocokkan metode dengan targetnya. Misalnya targetnya adalah penerima benefit atau penerima manfaat seperti masyarakat, maka kita cocok untuk lakukan presentasi dan mobilisasi. Ke mitra juga gitu. Tetapi kalau kita ke lawan gitu ya, selain presentasi kita bisa pakai dialog, negosiasi, bahkan debat gitu. Tetapi kalau sama pembuat keputusan ya jangan debat gitu ya, bisa menggunakan yang lain seperti itu. Jadi ini em, untuk menentukan gitu ya metode apa yang kita apa namanya kita pilih berdasarkan sasaran atau target kita. Nah, dalam advokasi jangan lupa untuk melakukan monitoring dan evaluasi gitu. Jadi ketika sudah melakukan persiapan gitu ya, kemudian teman-teman sudah melakukan memilih strategi mana yang digunakan gitu ya, apakah mau menginfluence atau mempengaruhi pengambil keputusan dengan negosiasi, presentasi atau petisi, atau mau membangun opini di masyarakat atau melalui media gitu ya. Teman-teman bisa pakai seminar, campaign, polling, debat publik gitu ya, dan lain-lain. Jadi kayak sekarang teman-teman mungkin banyak dengar kata-kata buzzer gitu ya. Nah itu sebenarnya adalah pembangun opini di masyarakat gitu. Mungkin kita awalnya nggak ngeh itu atau nggak kepikiran itu, terus oh jadi kepikiran karena netizen kok bilang gini, netizen bilang gini gitu ya. Atau misalnya jadi top komen gitu ya di sosial media. Nah itu adalah bentuk pembangunan opini sebenarnya, dan pembangun opini itu juga sebagai bentuk advokasi teman-teman gitu ya, dengan harapan dua-duanya baik itu mau mempengaruhi langsung pengambil keputusan atau pembangunan opini itu untuk mengubah kebijakan. Nah, indikator keberhasilan dari advokasi itu adalah dari tiga hal ya, melalui prosesnya, apabila informasi bisa diterima, kemudian sasaran bisa percaya, atau setidaknya tertarik aja dengan obrolan kita atau ide kita yang mau kita gagas, maka itu sudah dianggap berhasil dari tahap proses. Kemudian di outputnya, apabila terjalin kerjasama, dukungan kebijakan, dan dukungan sumber daya, maka itu dianggap berhasil secara output. Dan untuk outcome-nya adalah perubahan kebijakan. Ini menjadi hasil akhir dari sebuah advokasi. Seperti itu teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Kak? Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Sambil saya cek untuk absensinya. Faiz Abdillah ada? Rais, Nuranisa, Helmi Yahya, nggak ada? Kemudian dari kelas B, Ali Akbar nggak ada? Salsa Biladeno, kalau nggak bersuara berarti memang nggak ada ya. Syafira Aprila Hidayat, Afif Fahri, oh, nggak ada ya. Oke teman-teman silakan, adakah yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, jika tidak ada,
Kalaupun ada, silakan tulis di kolom chat ya. Sambil menunggu, saya jelaskan terkait dengan tugasnya. Jadi tugas berikutnya adalah teman-teman membuat kelompok kecil 3 sampai 4 orang per kelompok. Silahkan dibantu dibagikan oleh PJMK-nya masing-masing. Kemudian cari satu artikel jurnal ya terkait dengan kolaborasi interprofesi pada kebencanaan gitu. Kemudian analisa tugas dan perannya masing-masing pada profesi di artikel tersebut gitu ya. Apa sih tugasnya profesi-profesi yang ada di artikel itu gitu ya. Jadi mungkin satu kelompok dan kelompok yang lain akan berbeda gitu ya profesinya dan tugasnya juga. Nah, kemudian analisa manfaat kolaborasi interprofesi di kebencanaan. Jadi di tugas ini silakan dikerjakan pada sebuah Word gitu ya. Kemudian nanti jurnal dan Word-nya itu di apa namanya dikumpulkan di Google Drive seperti itu. Sehingga saya bisa cek jurnalnya yang mana, Google Drive-nya yang mana seperti itu. Nanti dikumpulkannya melalui BJMK. Mungkin seperti itu teman-teman. Ada yang mau bertanya terkait baik tugas maupun dari materinya? Untuk tugas deadline-nya sebelum UTS ya. Silakan ada yang mau bertanya? Kayak mahasiswa tingkat akhir tuh apa udah lelah gitu ya. Kayaknya maba itu pada semangat gitu semua itu nanya tuh sampai saya batas-batasin gitu ya. Kalau udah angkatan atas nih kayak udah apa udah paham semua, apa udah lelah, nggak sanggup, nggak energi lagi untuk nanya, apa gimana ya. Ya semoga aja sih, semoga paham ya teman-teman ya. Amin. Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan, semoga teman-teman dipahamkan terkait dengan materinya. Dan sekali lagi ini sudah materi terakhir dari saya. Setelah ini silahkan PJMK menghubungi Pak Aris untuk satu materi sebelum UTS-nya dan setelah itu menghubungi Pak Azam. Setelah UTS itu Pak Azam dan satu materi dari Pak Aris juga. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.